Bulan ini gereja kita punya tema adalah wisdom atau kebijaksanaan yang diambil dari Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Kemudian kalau kita baca di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih jelas ya, ini lebih keren ya. Saya memohon supaya Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberi rohnya kepadamu. Roh itu akan menjadikan kalian bijaksana dan akan menyatakan Allah kepadamu sehingga kalian mengenal Dia. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu sendiri yang akan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita menjadikan kita bijaksana, punya hikmat. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wisdom, kemudian juga kalau di bahasa Indonesia dikatakan bijaksana, juga dikatakan hikmat. Dan akan menyatakan kepadamu sehingga kalian mengenal Dia. Nah, untuk kita membaca firman Tuhan, seringkali kita harus melihat dari berbagai terjemahan. Karena bahasa Ibrani itu, satu kata itu bisa pengertiannya sangat luas. Kalau bahasa Inggris itu seumpama bahasa Inggris pengertiannya cuma satu kata itu pengertian segini, bahasa Indonesia itu paling pendek segini. Kalau bahasa Inggris segini, bahasa Ibrani segini. Makanya perlu beberapa terjemahan untuk mengartikan dengan lebih jelas. Dan kalau bahasa Ibrani, kalau saya gambarkan kayak bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa itu, satu kata itu pengertiannya tuh lebih jelas, yang kalau di bahasa Indonesia kan, atau pakai bahasa-bahasa yang lain itu kurang tepat. Contoh aja ya, contoh aja. Saya kasih pelajaran bahasa Jawa ya hari ini. Kayak kalau jatuh, kalau bahasa Indonesia kan jatuh, ya toh. Dalam berbagai model, namanya jatuh ya jatuh. Tapi kita tidak tahu kalau ada orang ngomong jatuh, kita tidak tahu jatuhnya model gimana. Tapi kalau bahasa Jawa itu mirip bahasa Ibrani, satu kata itu langsung kita tahu gambarannya gitu loh. Contoh ya, kalau jatuhnya kejeglong ya kan, kejeglong. Di bahasa Indonesianya kan nggak ada. Kejeglong itu kita itu jalan terus ternyata ada lekuan, jadi kita jatuh karena kejeglong, ya kan? Kalau bahasa Indonesia kan jatuh. Jatuh karena apa? Karena lubang lah, karena ini terlalu panjang. Terus kalau jatuhnya kakinya sama-sama dua kakinya ke sini gitu ya. Itu namanya kepelkang, ya kan? Bahasa Indonesianya kita nggak tahu apa itu kepelekang, ya kan? Kemudian kejelungup, ya kejelungup itu kalau kepalanya ke depan duluan begini, itu namanya kejelungup. Kemudian nyungsep. Kalau nyungsep berarti kepalanya atau badannya itu tenggelam ke dalam suatu lumpur atau tanah, itu namanya jatuhnya nyungsep. Nyungsep itu berarti begitu. Nah, sama dengan bahasa Ibrani, makanya perlu beberapa terjemahan supaya kita paham. Karena ada banyak beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan kecuali dalam bentuk beberapa kata supaya kita tahu gambarannya. Maka ini tadi, kalau di dalam kitab Efesus tadi dikatakan, Bapa yang mulia, kita akan berdoa supaya Bapa yang mulia itu memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu. Tetapi di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lebih jelas karena dikatakan bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus Bapa yang mulia memberi rohnya kepadamu, yaitu roh yang menjadikan kalian bijaksana. Nah, kebijaksanaan atau juga hikmat itu sangat dibutuhkan sampai dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan rohnya supaya kita bijaksana atau berhikmat. Berarti hikmat itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau di bahasa Indonesia hikmat dan bijaksana dibedakan, tetapi di bahasa Inggris sama ya, bijaksana dan hikmat. Kemudian kebijaksanaan itu, apa sih kebijaksanaan itu? Saya buka lagi aja ya. Hikmat itu apa sih? Hikmat adalah kemampuan untuk kita bisa menilai dan membuat keputusan yang benar. Hikmat juga kita itu memiliki ide
memiliki jalan keluar, dan tahu jawaban dengan tepat. Hikmat itu kemampuan untuk kita bisa menilai, membuat keputusan, bahkan seringkali ada ide-ide yang itu tidak berasal dari manusia, yang orang itu nggak punya ide itu tiba-tiba muncul. Kemudian kita juga bisa tahu jalan keluar dan jawaban dari setiap persoalan dengan tepat. Itu hikmat. Makanya kenapa kita itu membutuhkan hikmat. Dan hikmat itu tidak bisa berjalan sendirian. Hikmat itu dibutuhkan juga kita harus punya banyak pengetahuan. Di dalam hidup, kita itu sangat butuh untuk memiliki hikmat. Contohnya Salomo ya. Karena hikmat itu dibutuhkan untuk kita mengalami kemenangan di dalam hidup. Yang pertama, kita itu butuh hikmat supaya kita mengenal Allah. Yang kedua itu supaya kita mengetahui jalan-jalan Tuhan yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan. Kita butuh hikmat. Salah satu orang yang sangat terkenal yang kita tahu adalah Salomo. Dia adalah orang yang sangat berhikmat. Nah, saya buka dulu tentang Salomo ya, tentang hikmatnya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Maka berikanlah kepadaku, kepada hamba-Mu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Waktu Salomo meminta untuk memiliki hati yang paham, untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatnya, dan untuk membedakan yang buruk dan yang jahat, Tuhan itu melihat itu sangat baik. Dan dikatakan, hati yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini. Lalu dikatakan di ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Pada waktu Salomo itu menjadi raja, dia tahu bahwa dia butuh sesuatu untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dia tahu cara memimpin dengan bijaksana. Dia itu perlu sesuatu yang dia sendiri nggak tahu apa itu. Sehingga Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu hikmat. Dia tadi cuma mau memberikan sebuah pengertian untuk bisa menimbang, untuk bisa menghakimi dengan benar. Dan aku bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik, dan sebagainya. Dan Tuhan melihat ini baik. Kenapa? Karena memang ini sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Semua manusia butuh hikmat, terutama orang percaya. Karena itu Tuhan berkata, itu sangat menyenangkan Tuhan, itu sangat baik di mata Tuhan, dan Tuhan memberikannya. Dan kita harus tahu ya, di dalam prinsip pada waktu kita berdoa. Kalau kita minta hikmat, maka saudara tidak akan pernah tahu saudara sekarang punya hikmat apa enggak sebelum Tuhan memberi kamu persoalan untuk dipecahkan. Pada waktu kita minta hati yang mengasihi, saudara tidak akan pernah tahu bahwa saudara sudah diberi hati yang mengasihi sebelum saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang harus saudara kasih. Musuh yang saudara ampuni, orang-orang yang bermasalah untuk saudara tolong dan saudara kasih. Demikian juga dengan Salomo. Pada waktu dia meminta untuk diberikan hikmat, maka Tuhan memberikan persoalan untuk dihadapi supaya dia tahu hikmat sudah diberikan kepada dia. Nah, kita baca ya ayatnya ya. Dikatakan begini,
Kita sudah tahu ya tentang dua perempuan yang membawa anaknya, tapi jaga-jaga ada yang tidak pernah baca, mungkin yang ikut di YouTube Live. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja di dalam rumah itu." Jadi dia tinggal berdua, sama-sama punya bayi yang baru lahir. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkanlah anakku di pangkuannya. Sedang anakmu yang mati ini dibaringkan di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, nampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia yang anak yang kulahirkan. Pada waktu Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang kepada raja. Kata raja, "Peganglah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup ini. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukmu ataupun untukku, penggal saja." Tetapi raja menjawab anaknya, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Salomo waktu itu, kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mungkin di tempat-tempat lain juga tidak pernah terjadi. Ini adalah sebuah kejadian yang pertama. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi saat itu juga dia tahu mengambil keputusan. Itulah hikmat. Hikmat itu yang dari Tuhan itu muncul bukan karena saudara belajar dari sesuatu, bukan karena ada yang ngajari, tetapi itu muncul. Itulah hikmat. Makanya dibutuhkan hikmat di dalam hidup karena ada banyak perkara yang kita tidak tahu cara memecahkannya, tapi hikmat membuat saudara tahu cara memecahkannya. Sama dengan di dalam pelayanan, ada banyak firman Tuhan yang orang tidak tahu ini bagaimana pengertiannya, tapi hikmat membuat ada orang yang bisa memecahkannya. Tidak hanya di dalam pelayanan, dalam berbagai hal. Makanya kita butuh yang namanya hikmat. Bahkan Yesus pun waktu di bumi, dia butuh hikmat. Nah, itu nanti ya. Kemudian, jadi kita mulai tahu ya, seringkali pada waktu kita berdoa, Tuhan itu akan memberikan kita tantangan, tepat seperti yang kita doakan, supaya saudara tahu, kamu sudah memilikinya. Contoh, berikan aku hati yang murah Tuhan untuk bisa menolong orang lain supaya aku tidak pelit. Tuhan akan memperhadapkan orang kepada saudara, orang-orang yang butuh engkau tolong, supaya saudara tahu kamu itu tinggal ngambil keputusan karena kemurahan sudah diberikan kepadamu. Nah, kemudian kita pelajari juga tentang Salomo tadi ya. Banyak orang yang berkata gini, Salomo itu dikasih hikmat, tetapi kok jatuh dengan banyak perempuan. Kita itu harus bedain antara sifat kedagingan manusia. Makanya saya pernah ngajarin, kita itu berkemenangan kalau kita bisa menguasai segala sesuatu. Salah satunya menguasai keinginan.
menguasai nafsu, menguasai emosi, ya kan? Nah, sekarang tentang menguasai keinginan dan nafsu. Hikmat itu membuat seseorang itu mengerti mana yang benar dan mana yang baik. Dia juga tahu persis keputusan yang benar. Tetapi tetap, nah ini yang bagusnya bahasa Indonesia itu dibedakan antara hikmat dan bijak. Bijaksana bagi, kalau di dalam bahasa Indonesia itu pengertiannya itu, kita itu tahu mana yang benar dan tidak, itu hikmat. Tapi bijaksana itu, dia tahu untuk melakukan apa yang sudah dapat hikmat yang kita sudah terima. Salomo itu punya hikmat, dia tahu persis keputusan yang benar yang harus diambil. Tetapi belum tentu dia bisa menguasai keinginannya untuk menikahi banyak perempuan. Makanya di dalam hidup, firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan itu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pertama kita pakai hikmat itu untuk takut akan Tuhan. Nah, hikmat dan kedagingan dalam hidup itu kita harus kuasai. Makanya iman dan mental itu harus berjalan seimbang. Berjalan beriringan maksud saya. Iman tanpa memperbaiki mental, mental yang rusak, mental pecundang akan membunuh iman. Sama hikmat tanpa kita bisa menguasai diri. Sudah tahu apa yang harus dipilih. Tapi tidak menguasai diri membuat kita lebih memilih apa yang kita inginkan. Bukan apa yang Tuhan kasih melalui hikmat. Makanya Salomo tetap bisa jatuh. Sama orang cerdas, orang pinter tidak mudah ditipu. Tetapi banyak orang sudah tahu ini penipuan, bisa saja jatuh karena dia memilih apa yang ada di perasaannya, bukan hikmat yang Tuhan kasih. Nah, kemudian kita mulai belajar ya. Di dalam kita memiliki hikmat, kita juga perlu yang namanya pengetahuan. Karena pada waktu kita punya pengetahuan, kita itu lebih gini ya, pada waktu kita ini nggak punya hikmat, kita minta Tuhan akan kasih hikmat. Tapi untuk membuat hikmat kita bertumbuh, kita perlu belajar dan membuka wawasan. Karena hikmat itu salah satunya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan mana yang benar, mana yang salah. Contoh, pengetahuan membuat saudara tahu apa yang harus saudara katakan. Tapi hikmat membuat saudara tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam, dan mana yang harus saudara ucapkan. Pengetahuan membuat saudara tahu banyak hal, hikmat membuat saudara tahu pengetahuan mana yang sekarang harus dikerjakan, mana yang belum harus dikerjakan. Makanya hikmat ditambah pengetahuan membuat saudara semakin maksimal. Karena pengetahuan itu juga harus mengiringi orang. Makanya dia semakin berhikmat. Karena hikmat kemampuan untuk memberikan keputusan. Sehingga dia tahu pada waktu mengambil keputusan. Di sini dia langsung tahu kayak ada laci yang banyak di otaknya. Sehingga dia tahu laci mana yang harus dibuka pada waktu mengambil keputusan A, B, dan C. Karena ada hikmat yang dari Tuhan. Karena Tuhan langsung ngasih ide yang tidak pernah ada di dunia ini. Belum diajarkan, tapi saudara mendapat hikmat. Tapi hikmat yang kedua adalah dari banyak hal yang kita harus pelajari. Nah, kemudian apa sih perlunya hikmat itu? Ngebut ya. Kenapa kita harus butuh hikmat? Tadi kita sudah tahu ya, kita nggak bahas lagi tentang hikmat membuat kita lebih mengenal Allah. Tadi ya di kitab Efesus, tadi dikatakan bahwa saya buka aja ya, supaya tahu. Bahwa yaitu dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Hikmat adalah supaya kita mengenal Dia. Tetapi yang berikutnya adalah, kenapa kita butuh hikmat? Tujuan Tuhan
memberi kita hikmat. Yang pertama, menolong kita tahu cara hidup. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, tujuannya adalah, ini kan Amsal, ini ditulis, ini di kitab Amsal 1 ayat 1, judulnya sudah dikatakan, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, dikatakan tujuannya adalah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi dan tahu cara hidup, serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang berarti di dalam. Petua-petua ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga memiliki pikiran yang tajam. Dan orang muda yang diajarnya menjadi orang yang pandai, yang dapat berpikir secara dewasa. Dengan petuah-petuah ini, orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya. Dan orang berpendidikan akan mendapat bimbingan. Makanya orang yang suka membaca kitab Amsal, itu dia akan menjadi orang yang bijaksana. Karena banyak hikmat yang diberikan. Tuhan Yesus sendiri itu juga butuh hikmat waktu dia hidup di bumi. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki hikmat? Untuk perlindungan. Firman Tuhan berkata, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Karena hikmat itu membuat dia tahu mana yang benar, tahu yang mana yang salah. Hikmat yang membuat dia tahu mengambil keputusan. Hikmat membuat yang dia tahu hal-hal pada waktu jalan buntu, dia tahu jalan keluar. Itulah hikmat. Makanya hikmat memelihara hidup pemiliknya. Bahkan ada sebuah kejadian di dalam Pengkhotbah 9 ayat 15a berkata di sini, dikatakan di situ terhadap seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Kota ini harusnya hancur dari sebuah serangan. Tapi karena hikmat dari orang miskin ini, dia tahu bagaimana memberikan jalan keluar sehingga kota itu selamat. Hikmat memberikan keselamatan gak cuma orang itu, tetapi kota itu bisa diselamatkan. Makanya kenapa pada waktu Salomo meminta pengertian, kemampuan menimbang, Tuhan melihat itu sangat permintaan ini, permintaan yang sangat bijaksana, permintaan yang cerdik, permintaan yang utama dalam hidup kita. Bukan minta berkat. Gini ya, berkat itu saudara seperti saudara butuh makanan, dikasih makanan, butuh uang, dikasih uang. Tapi hikmat membuat saudara bisa menciptakan. Saudara tahu mendatangkan berkat. Makanya yang nomor 3, hikmat itu membuat hidupmu diberkati secara finansial. Makanya banyak orang minta berkat. Kalau saudara nggak tahu mengelola, maka berkat itu akan hilang. Tapi hikmat membuat saudara tidak hanya mampu menerima, tapi saudara bisa mengelola, bahkan mendatangkan kekayaan. Alkitab berkata, dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Tidak dikatakan dengan doamu, dengan urapanmu. Tidak, tapi dikatakan dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Hikmat. Dengan hikmat, saudara itu tahu bagaimana menghasilkan sesuatu dari setiap kemampuan yang saudara punya. Kayak saudara, saya punya teman. Kalau ada dia di rumah saya, apa saja yang di kulkas yang bagi saya ini nggak mungkin ini digandeng sama ini karena saya nggak tahu masak. Kalau dia, apa saja yang di kulkas bisa jadi masakan. Ada saja idenya. Jadi ada saya idenya. Saya bilang gini, wah ini kalau ada dia ya, rumput pun itu bisa jadi masakan. Saya bilang karena terlalu banyak idenya. Itu hikmat. Makanya yang kita butuhkan lebih dari berkat adalah hikmat. Karena hikmat mendatangkan berkat. Kemudian hikmat membangun masa depan.
Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi kita mulai melihat betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupan kita. Hikmat dibutuhkan oleh orang percaya. Ada banyak hal cara mendatangkan hikmat, tetapi nggak keburu waktunya. Jadi kalau saudara mau lanjutannya, saudara bisa datang nanti sore. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yonggi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan Yesus menyediakan hikmat bagi kami. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Roh-Mu ada hikmat, ada pengertian, ada pewahyuan. Dan sehingga kami menjadi orang-orang yang cerdas. Tolong kami supaya kami tahu bagaimana mengaktifkannya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.